Oke, ketemu lagi ya lor di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan Kidis, Kijang Diesel. Kalau Kudis itu bukan kura panu ya, kuda diesel kita singkat Kudis. Dan di sini kita akan servis untuk Kijang Diesel. Ini cuma servis untuk silinder head dan setel klep. Kalau yang ini turun mesin untuk Kudisnya, Kijang Dieselnya udah kita bongkar, tinggal kita perakitan dan perbaikan kaki-kaki. Kita kembali lagi ke yang letter N ini. Ini untuk keluhannya itu suaranya kurang garing, terus langsamnya itu seperti goyang karena setelah habis ganti timing itu suaranya goyang, langsamnya kurang besar dan tenaganya itu loyo, juga panas. Kita hidupkan dulu untuk mesinnya. Kalau starterannya itu enak, suaranya masih normal, tapi untuk tenaga dan air radiatornya itu sering berkurang dan air radiatornya keruh. Kita buka dulu untuk kapnya. Nah, ini mesinnya ya lor. Untuk keluhannya itu radiatornya selalu berkurang, PP perjalanan 30 km PP jadi 60 km itu berkurang 1 liter 2 liter. Terus untuk tenaganya itu ngempos dan suaranya itu langsamnya bergetar kayak kurang besar. Setelah saya tanyakan ke pemiliknya itu kejadian ini setelah ganti timing bel. Ternyata suaranya untuk penyebabnya itu untuk tebakan saya sementara itu di timing belnya itu kurang kencang, jadi mengakibatkan suaranya langsamnya itu kayak kurang besar RPM-nya padahal sudah besar dan tenaganya ngempos. Jadi harus injak dalam-dalam untuk mendapatkan tenaganya. Dan juga ada kebocoran oli cuma pasnya aja. Dan radiatornya itu bocor di sini. Ini bekasnya air. Kalau untuk airnya itu keruh banget. Nggak kelihatan ya lor. Ini nanti kita buka untuk silinder headnya, juga servis radiator dan juga kita cek semuanya karena juga ada suara seperti kendang, dung 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 gitu. Seharusnya itu untuk Kijang itu kalau langsam bunyinya kemelitik, kalau digas itu hilang kemelitiknya, tapi ini masih kurang pas. Nanti kita laporan ke orangnya mau diservis injection pump atau nozzle-nya juga sekalian. Dan untuk kipasnya itu masih kurang lancar ya lor. Kalau direm pakai sandal itu kemarin berhenti, anginnya juga berkurang. Nanti kita servis juga, kita cek dulu. Nah ini udah berhenti pas waktu mesin hidup. Jadi kalau ngetes untuk visco fan atau fan plate-nya itu kita biasanya pakai sandal gini. Nah, gini kalau berhenti dia berarti visco fan-nya kurang. Jadi ini yang menyebabkan panas dan juga panas-panas terus bisa mengakibatkan spare part yang lain tidak bertahan. Oke alur, jangan lupa like dan subscribe. Kita bongkar dulu, kita kerjakan dulu unitnya. Oke alur, udah kita bongkar semuanya. Untuk silinder kopnya kita tidak melakukan penyetelan injection pump, dan nanti kalau nozzle-nya kita setel juga biar lebih mantap. Dan di sini kita menemukan masih belum menemukan sebenarnya, masih kita cari, belum kita bersihkan, maksudnya seperti itu. Dan sementara ini untuk bagian piston dan liner boringnya itu masih aman, masih halus karena memang nggak ada keluhan untuk ngobos atau ngebul dari tutup oli. Pembakarannya juga bagus, tetapi airnya itu selalu berkurang 2 hingga 3 liter. Kita cari di sini masih belum ada penyakitnya, masih kita cari.
Mungkin untuk spare partnya masih kita carikan. Dan untuk silinder headnya sendiri masih nggak ada tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda. Tapi untuk celah klepnya itu nggak rata, maklum udah lama, jadi nanti kita cuma sekur dan penggantian seal klep karena nanggung kalau nggak diganti karena sudah bongkar, jadi sekalian kita ganti. Dan untuk nokennya sendiri masih bagus ya lur. Nah ini, dan untuk nokennya masih udah kita cek dan semuanya masih bagus, nggak ada kendala, cuma ada suara duk-duknya itu dikit. Jadi nanti kita cuma sekur dan penyetelan celah katup. Di sini celahnya itu bervariasi. Ini 30. Untuk in X-nya yang satu itu 25 rata, yang dua itu 30 dan 10 mili. Ini yang menyebabkan suara ada bunyi jeduk-jeduk tadi. Ini 30 mili dan 30. Kalau empatnya itu 30 dan 28. Nanti kita ratakan semua, kita setel, kemudian kita setel injection pump. Juga kita akan ganti untuk seal nokennya, rupanya bocor di sini. Terus untuk nozzle-nya kita cek sekalian dan kita ganti untuk spare partnya yang ini. Kita carikan nanti. Oke lur, kita lanjut pembersihan dulu biar lebih ketemu nanti. Tapi sebelum itu kita cek dulu untuk seal askruknya, takut ada yang bocor. Tapi rupanya tidak ada lur, jadi aman, nggak menghabiskan terlalu banyak biaya ini. Oke, kita laporan dulu ke pemiliknya dan kita lakukan untuk perbaikan. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor agar mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Untuk alamat bengkel dan nomor kontak ada di deskripsi. Jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar biar channel ini lebih maju dan bisa sharing-sharing. Oke, bersihkan dulu ya lur. Oke ya lur, untuk penyetelannya udah selesai, tinggal kita rakit, kita pasang dan kemudian kita setel untuk mesinnya. Untuk penyetelannya ini harus pikiran tenang, santai dan nggak terburu-buru, soalnya untuk penyetelannya itu harus teliti. Kalau saya ya seperti video yang kemarin itu, saya grinding pakai grinding cut off duduk. Kemarin itu nggak rata, sekarang udah kita setel rata semuanya. 30. Ini 30 itu agak rapet ya lur. Nah ini nanti kalau kena oli dia bisa rapat sendiri. Maksud saya 30 itu agak longgar, saya bikin longgar supaya nanti kalau udah, kan ini habis kita sekur, jadi nanti kalau udah sekurannya udah rapat dia bisa berubah celahnya dan rapat, dan bisa jadi 30-nya itu rata, 30 rapat. Ini semuanya udah pas 30. Jadi tinggal kita pasang. Untuk kelengkapan lainnya, paketnya juga udah kita ganti. Dan kemarin yang menyebabkan itu airnya bocor itu di sini, ini. Nah, ini air itu selalu tumpah di sini ya. Nah, ini udah kita ratakan pakai amplas, pakai kaca. Karena untuk penutupnya di sini kurang rapat, jadi nanti kita tekuk sedikit biar air tidak keluar. Pasti kebanyakan kalau yang sistem seperti ini banyak yang bocor.
airnya pada keluar. Kalau nggak kontrol air pasti nanti bisa kehabisan air, juga menimbulkan overheat. Dan untuk penyetelan ini udah selesai, tinggal kita pasang di mobilnya. Untuk radiatornya pun juga udah kita servis. Ini adalah radiatornya, masih bagus, udah kita servis dan udah kita cat biar seperti baru. Kita rakit dulu ya lur untuk bijang dieselnya biar cepat selesai dan terima gaji. Oke, untuk nozzle-nya udah kita perbaiki ya lur, dan ternyata tadi kita servis udah parah ngabut, tapi ngabutnya itu mencar, nggak fokus, nggak sesuai dengan standarnya. Ini terjadi di semua nozzle-nya karena ini udah gendong, udah banyak yang kalah. Tapi yang parah itu satu, kemudian kita laporan ke pemiliknya. Terus katanya pemilik, gimana enaknya mas, ganti satu atau semua? Kalau satu itu nanggung, jadi ganti semua, karena untuk jangka panjangnya itu yang mengakibatkan bisa pembakaran tidak rata sehingga terjadi pembakaran nggak sempurna di seher. Dan untuk jangka panjangnya itu bisa ngejim atau ngeplek lah bahasa Jawanya itu, dan mengakibatkan bunyi yang tidak wajar. Jadi akhirnya kita putuskan untuk ganti ke empat-empatnya. Ini udah kita ganti baru semua, tinggal kita pasang. Kita pasang dulu ya lur, biar cepat selesai dan terima gaji. Oke lur, kita pasang. Kita gunakan spare part ori yang flat. Terus kita nggak menggunakan lem basket, tapi kita menggunakan oli saja. Kalau yang ori itu platnya agak tebal, 1,5 ketebalannya. Timingnya udah kita pasang ya lur, dan di sini ada kendala di askruk. Timingnya udah patah, kayaknya pernah dicukit, tapi kita berpatokan pada top timing, top 1 dan juga di sepi. Karena saya lihat di buku manualnya itu kalau nggak sepinya itu pas dengan top timingnya. Bagi pemula yang belum tahu, untuk top timingnya itu di sini ya lur. Nah ini untuk top timing noken as. Kalau nggak punya kaca pakai HP kamera bisa diluruskan gini. Kalau udah pas yang ini berarti udah. Nah ini kan. Kalau yang ini adalah top injection pump. Dan ini top yang tadi saya bicarakan. Nah biasanya itu ada di dalam situ untuk top timingnya, tapi karena udah rusak, jadi ditandai lagi di sini pas di tengah-tengahnya ini. Nah ini kan, nah, pas di tengah-tengah sepi, jadi pas untuk top timingnya. Oke, kita lanjut pemasangan dan cek sound. Untuk mesinnya udah selesai ya lor, tapi di sini kita ada masalah di pompa power steering, bautnya patah di dalam. Ini yang mengakibatkan kemarin bunyinya edek-edek. Ini putusnya udah lama, ini kayaknya terlalu dipaksa. Jadi kita keluarkan dulu dan kemudian kita pasang dan lanjut untuk cek sound penyetelan mesinnya. Oke, kita lanjut dulu. Unit LGX-nya udah selesai kita perbaiki ya lor. Tinggal kita nunggu orangnya dan terima gaji. Yang kita ganti itu cuma seal clamp sama pak cylinder cob dan juga penyetelan katup. Dan untuk kipasnya ini atau oli silikonnya udah kita isi kemarin, ternyata habis. Ya nggak habis sih, tapi ada, tapi cuma berputar lebih cepat perputarannya, enteng, ringan. Terus kemarin kita udah isi habis 5 botol untuk oli silikonnya. Ini udah normal. Kalau anginnya kenceng itu otomatis untuk pendinginan di evaporatornya untuk AC lebih dingin ya lor. Di radiator AC nya biar lebih dingin, jadi kipasnya olinya dikasih
diisi, dan biar kipasnya lebih kenceng, otomatis panasnya radiator lebih berkurang dan AC-nya lebih dingin. Ini masih setelannya itu untuk bospomnya masih nggak kita otak-atik, cuma di klepnya aja kemarin kita servis. Nanti kita setel lagi kalau orangnya udah datang. Kita hidupkan dulu ya lur untuk mesinnya. Ini suaranya masih standar setelan kemarin, untuk injection pumpnya maksudnya. Kalau suaranya udah berubah, udah nggak getar lagi, udah pas untuk idulnya, suaranya udah kelentingnya halus. Ini nanti kita setel, kita lihat, tanya orangnya mau disetel gimana. Kalau standartan ya cukup segini aja, tapi kalau untuk orangnya minta untuk jos ya kita setel lagi di injection pump. Ini adalah suara standarnya untuk kicang LGE diesel, nggak terlalu halus dan juga nggak terlalu kasar. Nanti kita tunggu orangnya, lalu kita setel ulang lagi. Oke, orangnya udah datang ya lur, dan sudah saatnya kita terima gaji, dan mesinnya baru saja kita setel. Orangnya suka yang ada kemelintingnya, tapi ini nanti kalau orangnya nggak suka setelan ada kemelintingnya atau terlalu kasar atau gimana, kita garansi ya, biar kita dibawa ke sini kita cek lagi sesuai keinginan orangnya mau minta suara yang gimana. Tapi ini udah kita setel, ini suaranya. Kalau setelan suara gini ini tarikannya dapat, top speednya pun dapat, akselerasinya juga kontan, dan jaminan di bengkel kalau udah disetel kayak gini. Kalau tidak cocok dengan kurang pas atau tidak cocok bisa kita perbaiki nanti dengan syarat dicoba dulu, baru kembalikan lagi ke sini dan kita cek lagi, kita setel ulang. Oke ya lur, cukup sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe. Untuk alamat dan nomor kontak ada di deskripsi. Silakan tulis komentar di kolom komentar, silakan tulis komentar di bawah untuk saran dan kritikannya. Terima kasih.